Sejak Yesus di hatiku, hidup yang sia-sia telah ku tinggalkan. Sejak Dia di hatiku, Selamat pagi, keselamatan dan kita berjumpa kembali di pagi hari ini. Semoga semuanya ceria dan tetap semangat. Sebelum kita melaksanakan seluruh aktivitas, mari terlebih dahulu bersekutu dengan Allah lewat firman-Nya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, di tempat tinggi, hanya Engkaulah yang patut disembah. Terima kasih atas segala anugerah dan berkat melimpah selalu kami rasakan, sehingga kami boleh hidup melimpah setiap hari dengan berkat-berkat-Mu. Seturut Engkau terlebih firman-Mu yang mau kami dengarkan, biarlah hanya menurut kehendak-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Sabtu 17 Desember 2022, yang tertulis dalam Daniel pasal 4 ayat 37, demikian bunyinya. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, Raja Babel yang disebut dalam Alkitab adalah Nebukadnezar, raja yang paling lama memerintah dan paling sukses di kerajaan Neo-Babilonia. Pada zamannya, kerajaan Babel mencapai puncak kekuasaan dan pengaruhnya sangat luas. Nebukadnezar mencanangkan berbagai proyek pembangunan di Babel, ibu kota kerajaannya. Dia memperkokoh kota-kota dengan mendirikan tembok-tembok tebal dan membangun pintu gerbang Star yang termasyhur itu sebagai pintu masuk utama kota kebanggaannya. Dia memuja Marduk, dewa pelindung kota, dan membangun kuil Marduk. Dalam memadamkan pemberontakan yang muncul di kerajaannya, Nebukadnezar tidak mudah menyerah ataupun berhenti bertindak sampai para pemberontak dikalahkan atau dihukum. Ia menyerang Yehuda sampai 2 kali dan menghukum Yehuda karena menolak membayar upeti kepada Babel sebagai uang suap agar Babel tidak menyerang. Nebukadnezar membuang Raja Yoyakim, beberapa bangsawan, dan tukang-tukang Babel. Pada saat itu juga Daniel ikut terbuang dan kawan-kawannya ke Babel. Jadi di mana mereka tidak mau menyembah dewa yang disembah Nebukadnezar. Penglihatan-penglihatan yang dalami Daniel menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri manusia. Keteguhan Daniel dan kawan-kawannya hendaklah menjadi teladan bagi seluruh umat Kristen agar tetap setia kepada Allah. Namun itulah kehidupan ini. Segala kejayaan, kemasyhuran di dalam dunia ini tidak selamanya. Pada suatu masa, Nebukadnezar mempunyai suatu mimpi di mana ada pohon besar, rindang, dan berbuah lebat. Dan pada suatu saat juga pohon itu ditebang dan dihalau oleh binatang-binatang. Tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi itu. Dan pada waktu tertentu, para pelayannya mengabarkan ialah tentang Daniel. Maka Daniel dipanggil raja dan menceritakan mimpinya itu kepada Daniel. Dan Daniel bisa mengartikan mimpi itu, bahwa mimpi Nebukadnezar itu adalah engkau raja, di mana engkau akan begitu berjaya, berkuasa. Tapi suatu saat nanti engkau akan direndahkan. Dan di situ Nebukadnezar menyadari siapa dirinya dan bagaimana keterbatasan dia. Walaupun begitu, dia termasyur dan dia melaksanakan sesuka hatinya. Dengan kesadaran itulah, maka dia mengakui kekuasaan kebesaran Allah
dari mulut Nebukadnezar keluar mengatakan, "Aku akan meninggikan dan memuliakan Raja Surga, yang segalanya perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak." Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah suatu peringatan yang begitu kuat kepada kita seluruh umat. Kiranya bagaimanapun kekuasaan dunia ini, bagaimanapun kepintarannya dan kebolehannya, tidak selamanya itu ada saatnya Tuhan akan menegur. Dan Tuhan akan mengingatkan dia. Karena itu seperti yang dikatakan di dalam Alkitab kita, bahwa semua akan bersembah sujud kelak nantinya di hadapan Allah. Karena itu marilah kita selalu setia kepada Allah. Apapun kejayaan, keberhasilan yang kita peroleh, hendaklah tetap setia dan rendah hati di dalam Tuhan. Tuhan menguatkan kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas berkat melimpah yang selalu kami rasakan. Hanya kepadamu lah kami berpegang teguh. Dan ingatkan kami selalu Tuhan untuk selalu merendah diri. Jikapun kami memiliki sesuatu di dunia ini, janganlah kiranya Tuhan itu menjauhkan kami daripadamu. Di dalam tanganmu kami serahkan seluruh kehidupan jemaatmu. Engkau campur tangan ya Tuhan. Ada banyak hal yang dialami oleh seluruh umatmu. Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau yang memilih jalan keluar dalam berbagai masalah. Engkau menopang yang lemah. Engkau menghibur orang-orang yang berduka. Seluruh peparan dan sanak saudara, jemaatmu, dan juga para hambamu. Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Beri hikmat kebijaksanaan, kepintaran. Buat seluruh anak-anak kami dalam studi, Engkau yang menjaga tumbuh kembang yang masih dalam pertumbuhan. Ya Bapa di surga, Kau tahu sekarang Tuhan bagaimana cuaca yang kami hadapi. Biarlah Engkau Tuhan mengatur semua untuk kenyamanan kehidupan kami. Tapi apapun itu Tuhan, biarlah kami semakin mendekatkan diri kepadamu. Ampunkan segala dosa-dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Semua sukacita terberkati dan tetap di dalam Tuhan. Shalom. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus